Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Baik ikhwatal iman, a'azakumullah, kita kembali bertemu pada kesempatan malam ini, dan saya lihat jamaah sekalian, ini waktu berlalu begitu cepat. 7 hari ini berlalu sangat singkat sekali. Kalau kita tidak manfaatkan waktu yang Allah berikan, ini sangatlah merugi. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innama antal ayyam kullama dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Kalian wahai manusia itu seperti kumpulan hari-hari. Kalau berlalu 1 hari, berarti sebagian diri kita itu juga hilang, berlalu. Ya, kalau sudah habis, maka kita meninggal dunia. Dan ini waktu cepat sekali berlalu. Seakan-akan kita hanya beberapa hari lalu ketemu, sekarang ketemu lagi. Ya. Sehingga jamaah sekalian dimanfaatkan waktu yang ada ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih muda-muda, ini jangan menyangka akan muda terus ya. Karena yang hadir di sini ada yang tua-tua. Dulu juga mereka muda. Jadi yang tua-tua itu, yang sudah putih rambutnya, dulu juga mereka muda, kuat. Ya, jangan bilang dia pernah ganteng, enggak? Ganteng juga dia dulu itu. Ya. Ya, cuma sekarang namanya masa, semuanya akan berlalu. Ya, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, kekuatan fisik melemah. Ini semua dialami oleh manusia. Ya, sehingga yang masih muda jangan mengatakan saya masih muda. Ya. Jadi dimanfaatkan masa muda untuk ketaatan kepada Allah, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, jadi pemuda yang tumbuh ya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kategori manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian, ini himbauan kepada para jamaah agar khusyuk ketika zikir, itu tangannya dilihat. Jangan matanya kemana-mana ya. Subhanallah, subhanallah, tadi hitung jendela, ya lihat jam. Nanti ini tidak cukup. Ya, saya melihat metode yang paling bagus itu dilihat, kemudian dihitung sudah berapa zikirnya. Karena kita diperintahkan tasbih berapa kali? 33, kemudian tahmid, kemudian takbir. Ya, semua masing-masing 33 kali. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi dilihat ya, itu jangan lihat ke sana kemari. Nanti hilang, tidak fokus awalnya. Subhanallah, nanti la ilaha illallah. Ya, berubah zikirnya. Kemudian ketika membaca, kita disunahkan untuk membaca 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kemudian ditambah 1 ayat namanya ayat kursi. Itu juga sama, fokus. Ya, fokus. Jangan cepat-cepat lah, ya. Jangan cepat-cepat. Nikmati zikirnya setelah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Ya, kemudian baca 3 surat tadi ditambah ayat kursi. Baik, ikhwatan iman azakumullah. Ya, ini cuma metode ya. Saya lihat metode yang paling bisa membuat khusyuk ketika zikir itu dilihat. Ya, dilihat, kemudian dibaca. Kita masuk kepada adab selanjutnya ya. Karena pembahasan kita yaitu menjaga adab, ya, menjaga adab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang diangkat jamaah sekalian terkait masalah hadis makan dan minum dengan tangan kanan. Cuma kita harus bahas dari awal sampai akhir biar tuntas. Ya, dan saya lihat kitab Al-Imam An-Nawawi kadang di atasnya adabul akal, adab makan, kemudian di tengahnya sutra, kemudian di bawahnya lagi adab akal lagi, adab makan lagi. Sehingga saya kasih satu saja. Ya, biar mudah, nanti bingung kalau dijelaskan berulang-ulang, ya. Baik, yang pertama jamaah sekalian terkait masalah adabul akli, membaca bismillah. Ini yang pertama, ya. Membaca bismillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza akala ahdukum falyadhkur ismallah." Kalau kalian makan, maka bacalah bismillah atau sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Fa idza nasiya ayyadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau dia lupa baca bismillah ketika dia mau makan, baru dia ingat di tengah makan, maka dia mengatakan bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ingat ya ini, bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ini kalau lupa, ya. Kalau lupa. Tapi kalau tidak lupa, dia baca bismillah di awal. Bismillah. Ya, ada seorang anak kecil namanya Umar. Bukan Umar bin Khattab ya. Jadi Umar anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Nabi, tapi dia punya anak dari suami yang lain. Ketika dia, saya lupa ya, apakah dia ditinggal mati atau dia diceraikan. Ketika dia sudah pisah, maka Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah punya anak, namanya Umar. Anak ini ketika makan sama Nabi, tangannya begini, kemana-mana. Ya, tidak tetap. Maka Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik." Makan yang ada di dekatmu saja. Ya. Jadi kalau lauknya semuanya sama jamaah sekalian, semuanya ayam, tangannya jangan ke sana kemari. Karena lauknya sama. Kecuali kalau lauknya beda, di sini ayam, di sini ikan, ya di sini unta, di sini kambing. Ya boleh, enggak apa-apa. Ya kemana-mana tangannya, karena lauknya beda. Tapi kalau lauknya sama, tangannya jangan kemana-mana. Ya, atau misalnya nasinya beda-beda. Di sini nasi kuning, di sini puluman doti, di sini apa namanya soko, maka tidak salah kemana-mana tangannya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wakul biyaminik," ya, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, kata beliau, kata Umar, "Fama zarat tikat ni'mati ba'du." Maka ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi adat bagi saya, kebiasaan bagi saya. Setiap makan saya baca bismillah, kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian makan yang dekat-dekat. Kemudian jemaah sekalian, waqala al-Imam Badruddin Al-Aini, "Wal amru bit tasmiyati indal akli mahmulun ala nadab indal jumhur." Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan itu disunnahkan. Wa hamalahu ba'duhum 'alal wujubi li dhahiril amr. Tapi sebagian yang mengatakan itu diwajibkan. Ya, itu diwajibkan. Saya lebih condong kepada pendapat ini jamaah sekalian. Dia mewajibkan membaca bismillah ketika makan, ya. Karena kalau orang itu tidak makan, tidak membaca bismillah, maka setan ikut. Ingat ya, setan itu ikut. Kalau setan ikut makan, berarti hilang keberkahan makanannya. Ya, makanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak Adam itu mengatakan bismillah ketika makan, maka setan mengatakan kepada temannya, "La al-asya alaikum hadhil lailah." Tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Ya. Jadi setan juga makan ternyata. Cuma kan kita tidak lihat ya. Dan harus kita imani karena ini disampaikan oleh As-Shadiqul Masduq, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian waqala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala al-ulama'u yustahabbu ay yajhara bit tasmiyati. Ya. Disunahkan untuk mengeraskan bismillah. Kalau dia makan berjamaah misalnya, itu bagus dikeraskan. Yunabbiha ghairahu, untuk mengingatkan yang lain. Bisa jadi mungkin anak kita, istri kita belum baca bismillah. Ketika kita mengatakan bismillah, oh dia ingat, saya tadi belum baca bismillah. Maka dia membaca bismillah dengan membaca apa tadi? Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ya, kalau dia lupa.
Fa in tarakaha, ya, dan seterusnya. Intinya jamaah sekalian, dia boleh dijaharkan, dikeraskan bismillahnya, ya, keraskan bismillah. Dan ini juga diantara dalil bahwa makan berjamaah itu bagus. Khususnya kita sekarang yang hidup di era teknologi jamaah sekalian, ini dihidupkan kebiasaan orang tua kita dahulu. Itu makan bersama. Ya, makan bersama. Dulu kita yang tahun 90-an ya, kelahirannya mungkin 95 ke bawah, kita kalau makan, pokoknya makan siang, makan pagi, makan malam, maka kita makan bersama. Orang tua ada, bapak, ibu ada, anak semuanya hadir di situ. Dan tidak boleh ada yang main-main. Kalau sekarang, waduh, anak sekarang susah karena harus ada HP, kemudian ya ngobrol sana sini, kadang makan sendiri, dan ini adab yang kurang bagus. Adab yang bagus makan berjamaah, ya, makan berjamaah. Kemudian jamaah sekalian, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, idza qala 'indal akli bismillahirrahmanirrahim kana hasanan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, itu bagus. Fa innahu akmal, karena itu sempurna. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibolehkan. Ya. Jadi kalau dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sempurna. Ya, ini sempurna. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa idza qala, kalau dia mengatakan ya bismillah kafahu, kalau dia cuma mengatakan bismillah, maka itu cukup. Wa hasolat as-sunnatu, dan dia sudah sesuai dengan sunnah. Ya, dan sesuai dengan sunnah. Jadi bisa bismillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemarin berapa bulan yang lalu ya, kita sudah belajar ada namanya basmalah, ada namanya tasmiyah. Kalau basmalah yang mana? Yang mana? Coba yang kencang. Basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sempurna. Tasmiyah, ya, bismillah saja. Jadi kalau basmalah, dia bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah. Takbir, hauqala, sudah lupa? Hauqala, la haula, ya, la haula wala quwwata illa billah, ya. Dihafal ininya ya, kosakatanya, ya. Ya, hauqala, takbir, tasbih, ini kan sering ya, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, ya, la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian, kalau tasmiyah ini bismillah, kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, makan dan minum dengan tangan kanan. Kata Nabi, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kalian makan, maka makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, ini alasannya. Jadi ini alasannya jemaah. Kenapa harus tangan kanan? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri juga. Ya, sehingga para ulama mengatakan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ini hukumnya wajib. Ini wajib. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkahnya siapa? Langkahnya syaitan. Ini sekarang minum dengan tangan kiri, ya, makan tangan kiri, ya, lumamba topi, ya, tidak baca bismillah lagi. Ini tergabung semuanya perbuatannya syaitan, ya. Sehingga ini para ulama mengatakan ini hukumnya wajib, ya. Jadi pakai tangan kanan jemaah ya. Kalau misalnya dia makan, kemudian tangannya kotor karena habis makan ya. Kemudian dia mau minum, maka tidak ada masalah, dia bantu dengan tangan kirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi dia gini, kemudian dia bantu, tapi yang dominan tangan kanan. Ini tidak ada masalah, ya. Tapi tangan kiri tidak boleh lebih dominan ya. Misalnya dia begini tadi, kemudian ini yang bantu. Ya, ini yang harus yang dominan, kemudian ini yang bantu, ya. Baik, ikhwatal iman a'azzakumullah. Ini poin pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Salamah bin Al-Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Jadi ada orang di zaman Nabi itu makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi kita mengatakan kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri.
Kata dia, la astati'u, saya tidak bisa. Padahal ada tangannya, dia punya tangan kanan, tapi dia makan pakai tangan kiri. Kata dia, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Kata Nabi SAW, lastatu'ata, kamu akan tidak bisa lagi makan dengan tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibar, tidak ada yang menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Ya, jadi dia terhalangi untuk makan dengan tangan kanan gara-gara sombong, tidak mau mendengar petua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qol fama rafa'aha ila fihi. Setelah itu dia tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ya, jadi dia tidak bisa angkat makanan ke dalam mulutnya menggunakan tangan kanannya. Ya, ini menunjukkan jamaah sekalian, makan dan minum dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Ya, jangan dengan tangan kiri. Kalau kita lihat anak-anak kita tangan kiri makan dan minum, maka ingatkan. Ya, sebagai tarbiyatan lahum, ya, pendidikan ya untuk mereka. Kemudian jemaah sekalian yang ketiga, makan dan minum duduk, ya. Makan dan minum duduk. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara 'anis syurbi qa'iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara, itu melarang keras. Jadi melarang ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Ada zajaro, ada naha. Naha, ya, ada zajaro, ada naha. Kalau zajaro ini tingkatannya lebih keras, larangan keras. Anisyurbi qa'iman, ya, minum dalam keadaan berdiri, ya, minum dalam keadaan berdiri. Kemudian ditanyakan kepada Anas bin Malik, bagaimana dengan makan dalam keadaan berdiri? Kata Anas bin Malik, fahuwa akhbath, itu lebih jelek, lebih buruk, ya. Jadi kalau minum saja tidak boleh orang berdiri, maka makan jauh lebih dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi itu minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ini pengecualian jemaah sekalian ya. Jadi kalau untuk minum air zam-zam, jemaah minum air zam-zam boleh dalam keadaan berdiri. Namun semuanya ulama sepakat wal julusu afdol. Kalau duduk itu lebih utama daripada berdiri, ya, lebih utama daripada berdiri. Jadi duduk ya. Kemudian yang keempat mengambil makanan yang jatuh, membersihkan dan memakannya. Ini juga jadi disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mengambil makanan yang jatuh, kemudian dibersihkan, kemudian dimakan, ya, kemudian dimakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adha." Kalau ada makanan yang jatuh, maka ambil, bersihkan. Tsumma liya'kulaha wa la yad'a lisyaitan. Kemudian dia makan dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain jemaah sekalian, fa innahu la yadri, karena dia tidak mengetahui di mana keberkahannya makanan. Bisa jadi satu piring dia makan, kemudian satu butir jatuh. Keberkahan makanan bisa jadi Allah tetapkan di satu butir tersebut. Sehingga yang dia makan, dia kenyang, tapi tidak berkah. Dia kenyang, tapi malah tambah malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita jumpai jamaah sekalian. Banyak orang kuat makan. Makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Tapi kalau sudah disuruh ibadah, malasnya minta ampun. Ini diantara tanda bahwa makanan yang dimakan ini tidak berkah. Ya, mungkin ada makanan yang jatuh, kemudian tidak diambil, ditinggalkan untuk syaitan, sehingga syaitan memakannya. Ya. Dan bisa jadi juga di awal makan dia tidak membaca Bismillah, ya. Di sini banyak yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, tapi saya tidak baca semuanya jamaah sekalian. Ya, intinya kata beliau, annal insana idza saqatat luqmatuhu 'alal ardi fa innahu la yad'aha. Ya, kalau jatuh makanan jangan ditinggalkan. Li'anna syaitan yahduru lil insan fi jami'i syu'unihi. Karena syaitan itu hadir, ya, di tengah-tengah manusia ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan, ya, seluruh perkaranya. Ketika dia makan, ketika dia minum, bahkan ketika dia berhubungan suami istri, syaitan hadir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa kalau berhubungan suami istri, maka membaca doa apa? Ya, Bismillah dulu, kemudian Allahumma jannib apa? Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini dibaca enggak ini? Jangan sampai puluhan tahun sudah berkeluarga tidak pernah dibaca. Ya, syaitan hadir nanti kalau dia tidak dibaca. Jadi bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana.
Ya, ini yang pengantin baru saya lihat banyak di sini ya. Dibaca ya, biar anaknya soleh ya, biar anaknya tidak diganggu oleh setan. Jadi selalu membaca bismillah sehingga setan menjauh ya, tidak mengganggu. Ya, kemudian kata beliau, wa illam tusammillaha indal akli saro syarokaka fil akli wa soro ya'kulu ma'aka. Kalau orang tidak membaca bismillah, maka setan akan makan bersamanya. Ya. Walihada, maka dari itu ya, intinya jamaah sekalian, orang ketika makan maka dia baca bismillah. Kalau jatuh makanannya maka dia ambil. Bisa jadi keberkahan makanan pada yang jatuh tersebut. Ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Selanjutnya, tidak meniup makanan dan minuman. Ini yang kelima. Ya, tidak meniup makanan dan minuman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, naha ayyutanafasa fil ina'i au yunfakhu fi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas di dalam bejana atau meniupnya. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini disunahkan jamaah sekalian kalau minum satu gelas itu 3 kali tegukan, ya. Dan setiap tegukan itu dijauhi. Jadi Bismillah dia minum, kemudian dia kasih jauh, bernapas lagi, kemudian dia ambil lagi. Bismillahnya sudah tadi ya, jadi jangan Bismillah setiap ambil. Sudah minum, jauhkan lagi. Ya, dan dilarang minum kemudian bernapas di dalamnya. Ini anak-anak kecil biasanya banyak begitu. Kalau dia sudah olahraga, kemudian dia minum, oh sudah, dia bernapas di dalam. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jadi jangan bernapas. Atau misalnya kalau panas ditiup. Nah, ini dilarang juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dihindari jamaah sekalian meniup makanan atau minuman yang panas. Hikmahnya apa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ada beberapa dokter yang mencoba mengkaji masalah ini. Tapi intinya jamaah sekalian ya, kita amalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau minum jangan ditiup, ya. Kemudian jangan bernapas di dalamnya. Kemudian kalau dia minum 1 gelas, usahakan minum 3 kali. Boleh 4 kali ya. Ya, boleh 4 kali. Jangan 1 kali langsung dihabisi ya. Baik, ini diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, menjilat jari jemari sebelum mencucinya. Ini juga yang disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Ya, menjilat jari jemari sebelum mencucinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza akala ahdukum ta'aman," kalau kalian memakan makanan, fala yamsah yadahu, maka jangan dia usap tangannya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilat jari jemarinya atau dia jilatkan kepada anak dan istrinya. Ya, tidak mungkin orang lain ya yang jilat ya, mungkin kepada anaknya, kepada istrinya tidak ada masalah. Ya, tapi ini jangan di forum umum ya. Kalau di rumah ya bisa lah ya, diamalkan hadis ini. Ya, tapi kalau di warung-warung masa dikasih istri untuk jilat tangannya ya. Jadi ini diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah makan, maka kita jilat jari jemari kita. Ya, jangan langsung dicuci jamaah sekalian. Kalau pakai sendok, ya kalau pakai sendok, ya sendoknya yang dijilat, jangan tangannya. Ya. Baik. Selanjutnya, mengakhiri makanan dengan membaca ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man akala tu'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya. Siapa yang selesai makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi. Oh, ini putus-putus ya. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang at'amani, memberikan aku makanan ini. Ya. Wa razaqanihi, dan memberikan rezeki, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Coba tulis ini. Ini putus-putus. Dibaca ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, wala quwwatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan ini tanpa, dan memberikan rezeki tanpa daya dan kekuatan dariku. Ya. Baik, silakan ditulis ya. Doanya dan dihafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama
min dzambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Coba bayangkan jamaah sekalian ya, kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, kemudian kita makan, setelah makan kita mengatakan alhamdulillah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ini diantara tanda maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Ya. Jadi ketika dia memuji Allah di akhir makanannya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil atau besar? Ya, yang kecil. Adapun dosa besar, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam kitab ini di bab taubat, maka dia harus taubat nasuha, ya, taubat yang semurni-murninya. Baik, saya ulangi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya, wala quwwatin. Ini hadisnya ya. Ini hadisnya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Kemudian yang terakhir, ini yang ketujuh, yang terakhir adalah dilarang mencela makanan. Dilarang mencela makanan. Ya. Perhatikan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattun." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ini ishtahahu akalahu. Kalau beliau bernafsu, maka beliau makan. Ya, wa illa tarakahu. Kalau tidak, maka beliau tinggalkan. Jadi simpelnya begitu jamaah sekalian. Kalau disuguhkan makanan, suka makan. Kalau disuguhkan kemudian tidak suka, tinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikasih makanan ini. Ini nih. Yang di atas, yang ini. Yang ini. Dob namanya ya, dob. Nabi ketika disuguhkan oleh Khalid bin Walid, ini panglima perang ya di zaman Nabi, dan Khalid bin Walid ini tidak pernah mengalami kekalahan ketika menjadi pimpinan perang. Ya, baik ketika beliau musyrik, kafir, apalagi setelah dia masuk Islam, ya, dia selalu menang. Ya, maka dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul. Ya. Nah, Khalid bin Walid dia suguhkan kepada Nabi makanan ini. Kata Nabi SAW, ini makanan, ini hewan, tidak ada di kampung halaman saya, maka saya tidak makan. Ya. Jadi Nabi tidak mencela makanan ini jamaah sekalian, tapi Nabi cuma mengatakan ini makanan tidak ada di kampung halaman saya. Coba bedakan sama biawak ya, apa bedanya kira-kira? Ya kalau di Arab namanya dob, cuma makanannya kayak bunga-bunga, rumput-rumput, dia tidak makan hewan. Ya, dia tidak makan hewan. Kalau puarang makan hewan dah. Makan, berarti tidak boleh, dia tidak seperti ini. Ya, dia tidak seperti ini. Kalau apa tadi satu? Tadi disebut itu. Ya, kalau sajan gimana? Makan apa kalau sajan? Ikan? Oh, tidak juga. Saya tidak tahu kalau sajan ya boleh dimakan atau tidak. Coba tanya satu yang lain ya. Kalau boleh dimakan ya silakan dimakan. Mungkin kiasannya dengan ini dob ini. Tapi dob dibolehkan karena Nabi tidak mengingkarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikasih makanan ini, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan ini makanan tidak ada di kampung halaman saya tidak makan. Ya, tapi Nabi tidak mengatakan itu haram. Buktinya para sahabat itu makan. Ya, dan ini juga di Saudi Arabia ini diperjualbelikan jamaah sekalian. Ya, diperjualbelikan kemudian dijadikan sebagai lauk. Ya, jadi biawak yang dibawa diharamkan ya, yang dibolehkan yang di atas. Ya, tinggal lihat kalau saja misalnya kalau seperti dob, ingat ya seperti dob. Atau coba tanya satu yang lain ya, saya tidak tahu itu masalahnya. Baik, ikhwatal iman, azakumullah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, amma haditsu tarkil akli ad-dhab falaysa huwa min aibit tu'am. Ya, ketika Nabi mengatakan saya tidak makan makanan ini, beliau tinggalkan makanan tersebut, bukan berarti beliau mencela makanan tersebut. Inna ma huwa ikhbar bi anna hadha tu'am al-khas ya la ashtahihi. Ini hanya pengabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita misalnya disuguhkan makanan, kemudian kita mengatakan kurang garamnya. Kalau maksudnya itu al-ikhbar, mengabarkan agar ditambah garamnya, itu boleh. Itu bukan bagian dari mencela makanan. Tapi kalau misalnya dikasih bukan maksudnya untuk itu, tidak ada ininya rasanya sama sekali. Ini istri apa ini? Dia emosi istrinya nanti. Ya. Jadi kalau dia tujuannya begitu, maka ini termasuk mencela makanan.
Kemudian kata beliau, kalau dia sudah mengucapkan demikian, maka dia mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mencela makanan sama dengan mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam, ya, Syekh Muhammad ibn Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Walladzi yanbaghi lil insan idza quddima lahu at-ta'am ay ya'rifa qadra ni'matillahi Subhanahu wa ta'ala bi taysirihi wa yashkurahu ala dzalika wa alla yu'ibahu." Ya, yang hendaknya dilakukan oleh seseorang ketika diberikan makanan, maka dia memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Yaitu dia diberikan makanan dengan sangat mudah sekali. Maka dia syukuri, kemudian jangan sekali-kali mencelanya. Ya, karena kalau dia mencela nikmat Allah, ya makanan tersebut sama dengan mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyakiti hati orang yang membuat makanan. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, fa inna fihi kasru qalbis sani, ya. Karena itu bisa menyakiti hati orang yang memasak. Ya, apalagi kalau dia dari situ, ini siapa yang buat makanan ini? Ya, tidak enak sama sekali. Orang sakit hati ya. Apalagi kalau istrinya dikasih begitu. Sehingga para ikhwah sekalian, ya, para jamaah banyak bersyukur dengan nikmat makanan. Apalagi yang suguhkan makanan tersebut adalah istri kita. Ya, istri kita. Istri tidak dibayar, tapi dia suguhkan makanan. Beda kalau kita di ini ya, di warung. Ya, kan kita bayar sehingga dia suguhkan makanan. Ini istri kita. Kemudian dia tidak dibayar, dia suguhkan makanan. Kemudian kita tidak mengatakan terima kasih setelah itu. Ya. Tapi kalau di warung-warung mungkin kita, oh terima kasih ya. Kemudian dia pergi, tapi sama keluarga, sama istri, fahuwa min babil aula. Ya, itu lebih layak untuk kita berterima kasih kepadanya. Ya. Jadi ini dua hikmah dilarang seseorang itu mencela makanan. Yang pertama karena dia mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menyakiti hati orang yang membuatnya, ya, sehingga tidak boleh mencela makanan. Baik ikhwatan iman azakumullah, ini terkait masalah babul akli, masih banyak yang lain, tapi cuma 8 poin yang kita sebutkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diamalkan dan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, ya, memudahkan segala urusan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.